Untuk memainkan sebuah lagu, sebenarnya kalian tidak perlu menghafalkan semua not yang ada di lagu tersebut. Biasanya orang-orang pemula itu kebingungan atau susah menghafalkan not dari sebuah lagu karena saking banyaknya not-not di lagu tersebut. Kenapa saya tahu? Ya, karena saya dulu juga pemula ya. Karena saya dulu juga begitu. Tapi setelah saya teliti dan telaah, ternyata tidak sesusah itu ya. Gimana caranya bang? Oke, tapi sebelumnya ini bukan tutorial tentang cara membaca not ya. Ini adalah dasar-dasar untuk mempermudah kita dalam mencari not dalam sebuah lagu. Oke, gimana caranya? Langsung aja. Yang pertama, kalian harus memahami apa itu lagu. Lagu itu apa? Ada yang bisa jawab? Lagu itu kan rangkaian atau rangkaian nada dan lirik. Nada dan lirik itu sudah bisa disebut lagu ya, walaupun tidak ada instrumen musiknya, itu sudah bisa disebut lagu. Nah, kita kan memainkan alat musik ini ya, alat musik ini kan yang harus kita ketahui adalah nada ya. Lirik mangga ya, lirik kalau ada penyanyi atau biduannya ya. Jadi nada dan lirik itu sudah lagu. Terus untuk instrumennya, musiknya itu ya di sini juga ada ya, di sini ada instrumennya, kita tinggal pilih saja. Kita kembali ke topik, itu lagu tadi ya. Lagu adalah rangkaian dari nada dan lirik yang digabungkan. Nah, terus ada bagian-bagian lagu yang harus kalian ketahui. 1. Intro. 2. Song. 3. Bridge kadang-kadang ya. Terus ref. Nah, untuk instrumennya itu ada melodi. Itu yang gak ada liriknya ya, yang harus kalian pahami untuk memainkan ini ya, ORG. Oke, yang pertama intro ya. Intro itu apa? Intro adalah melodi awal di sebuah lagu ya. Melodi awal di sebuah lagu begini. Saya buat contoh pakai lagu Gelandangannya Rhoma Irama nih. Nah, itu intro ya, itu intro, melodi di awal. Intro itu kan dari bahasa Inggris, artinya kepanjangannya introduction, artinya perkenalan ya. Jadi perkenalan kan di awal. Nah, seperti itu. Lalu setelah intro itu ada yang namanya song ya. Song itu ya nyanyi yang di awal ya, yang di awal-awal. Kalau lagu Gelandangan yang bagian ini ya. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Nah, itu song ya, song 1. Terus songnya ada 2 di awal ini. Yang kedua begini. Menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Nah, setelah song 1 dan song 2 itu ada yang namanya ref ya. Ref itu bagian intinya ya, bagian yang sering diulang-ulang biasanya. Kalau di lagu Gelandangan yang seperti ini. Langit sebagai atap
hidupku menyusuri jalan, sisa orang yang aku makan. Nah itu ref ya. Kalau di lagu gelandangan sih diulang 2 kali, itu ref. Nah ada bagian yang di lagu ini tidak ada ya, bridge. Bridge itu biasanya untuk menghubungkan antara song dan ref ya. Contoh di lagu apa ya, lagu Denny Tanan aja ya, saya taunya itu yang Kaliolas itu ya, kan begini dia kan intronya di begini. Nah itu intro, terus dia kan nyanyi anane mung tresno kaliolasku. Nah itu song ya, anane mung iki sing tak duweni. Nah songnya kan 2 kali, doyo nanduli, doyo nangisi, bersandung-sandung aku mesane hatimu. Nah itu song 2. Nah setelah ini dia bridge ya, bridge itu penghubung begini, yang begini dia, bapuk wis tumbang tak gawe dewe, ra iso ngukur kurang kesadaranku. Terus ref, kekarepanku. Nah biasanya itu kalau bridge itu cuma 1 kalimat atau 1 bait ya, tidak diulang. Namanya aja jembatan penghubung ya. Biasanya itu antara song dan refnya itu jika tidak ada bridge kurang enak ya, makanya dikasih bridge. Kalau lagu gelandangan kan sudah enak. Nah itu bridge. Terus kan setelah ref itu yang langit sebagai rumahku kan dia balik lagi ke song ya, cuma liriknya beda tapi nadanya sama. Nah ini di sini kadang-kadang pemula itu bingung ya, atau belum tahu ya. Jadi buat pengetahuan kan susunannya kan intro yang begini, nah intro, terus song yang kering sudah rasanya air mataku, song, terus song 2 menangis meratapi buruk nasib. Nah song 1 song 2 itu nadanya sama, hanya diulang tetapi berbeda lirik, tetapi nadanya sama. Nah ada lagi yang song setelah ref juga nadanya sama cuma beda lirik, yang begini ya, yang jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Nah itu song 3. Terus ada lagi song 4, itu antara song 1, 2, 3, 4 itu nadanya sama ya, cuma berbeda lirik. Yang song keempat kan begini, begitulah hidup yang aku jalani, entah sampai kapan hidup begini. Nah itu nadanya sama ya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, kalian tidak perlu menghafalkan semua nada dari lirik ke lirik ya, karena ada lirik yang nadanya sama ya. Itu contohnya tadi di lagu gelandangan, di song 1, song 2, song 3, song 4 itu nadanya sama ya. Sudah paham ya sampai sini? Oke. Nah terus dia melodinya pakai intro ya, ada melodi di tengah, tapi lagu gelandangan ini
ngambil yang di intro. Nah, untuk mengakalinya, kalau yang di awal tadi kan intronya pakai suling begini. Nah, untuk biar nggak bosen, kita ganti pakai gitar ya, tapi nadanya sama. Seperti itu ya, itu melodi. Nah, setelah melodi dia balik ke ref lagi, diulang-ulang begitu ya. Sudah paham ya? Nyampe ref dan melodi sudah paham ya? Diulang dulu ya dari awal. Ada intro, song itu ada banyak biasanya ya, nggak cuma satu song. Terus ada bridge itu penghubung dari song ke ref. Terus ada ref, ada melodi, dan setelah itu biasanya balik lagi ke ref ya biasanya, tapi tergantung lagunya. Oke, nyampe situ paham. Terus ada lagi yang namanya nada improve ya. Nada improve itu seperti apa ya, saya contohkan langsung saja ya, nanti kalian simpulkan sendiri. Seperti ini sebelum improve begini. Kering sudah rasanya air mataku. Nah, kering sudah rasanya air mataku. Nah, terus pas sudah diimprov dia, kering sudah rasanya air mataku. Kan beda kan? Itu improv ya. Itu kalian tidak usah bingung-bingung. Jika kalian belum bisa improv ya nggak usah improv ya. Misal contoh improv lagi di refnya ya. Langit sebagai atap rumahku. Nah, langit sebagai atap rumahku. Terus kita improv. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Nah, itu improv ya. Contoh satu lagi ya, ini sebelum improv. Hidupku menyusuri jalan, sisa orang yang aku makan. Setelah improv begini. Hidupku menyusuri jalan, sisa orang yang aku makan. Nah, itu improve ya. Itu nanti bisa dipelajari ya, nanti mungkin di video selanjutnya atau konten berikutnya ya. Jika kalian belum bisa improve ya, nada yang biasa saja ya. Oke, terus kesimpulannya kita ulangi saja dari awal bagian-bagian lagu yang harus kalian pahami ya. Oke, bagian-bagian lagu yang harus kalian pahami adalah: satu, intro melodi di awal. Dua, song itu pengantar ya, kalau di cerita itu pengantar. Terus bridge, penghubung antara song dan ref. Terus ref itu bagian intinya atau bagian yang ramenya atau bagian yang paling bagus yang sering diulang-ulang. Terus ada melodi tengah, itu melodi instrumen ya, gitar atau suling. Terus ada improv itu nada yang biar nggak bosen ya. Misal udah jalan selagu terus balik lagi ke ref, kalau nadanya sama kan bosan, makanya dibutuhkan improv ya. Nah, jika kalian belum bisa improv, kalian bisa akali dengan mengganti melodi yang buat instrumen ya. Misal yang pertama pakai string, yang kedua pakai biola gitu, biar nggak bosan. Nah, terus kesimpulannya lagi adalah kalian tidak perlu menghafalkan semua nada dari lirik per lirik, karena ada nada yang sama antara lirik 1 dan lirik 2. Biasanya di song 1, song 2 biasanya nadanya sama. Oke,
sudah paham ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih. Jangan lupa tonton video saya yang lain di sini ya. Nih, 2 nih di sini. Oke. Terima kasih. Sekian.